Halo Rangers, kembali lagi di sesi kedua dan bersama kami Kak Judul Husna. Hai. Nah, Kak Husna, setelah terpilih tingkat Kota Padang Panjang, tentu Kak Husna akan melaju ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Apa aja nih Kak perjalanan yang dilakukan untuk mempersiapkan bagaimana kakak-kakak bisa lebih matang lagi dari sebelumnya sehingga dan Kak Husna juga sampai di tingkat Sumbar itu meraih prestasi lagi gitu. Alhamdulillah. Iya, dari Padang Panjang sendiri waktu itu kakak-kakak dari forum DT-nya nargetin kami untuk coaching. Mm-mm. Jadi tradisi di Padang Panjang sampai sekarang juga ya waktu itu Iya. kita selalu mempersiapkan setiap orang yang menuju ke tingkat Sumatera Barat itu dengan memberikan Training coaching. Iya, memberikan apa sih namanya tuh? Persiapan, waktu iya. persiapan coaching sih kalau kita sehari-hari bilangnya ya. Mm. Waktu itu coachingnya 1 kali seminggu aja, setiap hari Jumat. Mm. Jadi emang kita itu ada bertujuh ya dari Padang Panjang waktu itu yang ketika Sumbar. Bertujuh itu dikumpulin, terus kita bahas program kedepannya apa, timeline-nya apa aja sebelum berangkat ke Sumbar. Nanti rentang waktu yang ada kita persiapin itu semua. Waktu itu persiapannya cukup banyak banget. Ada persiapan presentasi, ada persiapan program juga. Tapi yang bikin itu ringan adalah kita kerjainnya bareng-bareng. Bareng-bareng. Gak cuman Husna sendiri, gak Iya. cuman Husna dengan teman-teman yang berangkat ke Sumbar, tapi itu seforum, bahkan OPDKB-nya Mendukung ya. juga mendukung. Itu yang bikin makin semangat menuju ke Sumatera Barat. Oh ternyata aku pun kalau misalkan targetin juara di Sumbar itu nggak hanya target aku sendiri, target teman-teman juga dan target kantor juga, OPDKB Dinas Sosial Padang Panjang juga waktu itu. Akhirnya walaupun banyak banget persiapan yang harus ditempuh, tapi dengan bareng-bareng, dengan dikerjainnya rame-rame, gak jadi terasa berat kayak gitu, enjoy juga. Malah bikin tim yang ke Sumbar makin solid waktu itu Bang. Terus waktu itu kami juga dibekali tentang bagaimana presentasi. Kalau waktu di Padang Panjang tuh kan pandai-pandainya sendiri aja nih, Iya. kan harus banyak lagi evaluasinya. Nah pas coaching ini waktu itu kami diajarkan tentang teknik-teknik presentasi itu bagaimana. Bahkan setiap kali pertemuan itu kita disuruh presentasi biar mahir, biar pelatih percaya diri, pelatih gestur juga dan lain sebagainya. Terus waktu itu ada beberapa program juga yang dijalankan. Kalau Husna waktu itu adalah kalau nggak salah pernah obrolan remaja, kalau nggak salah waktu itu SMP 2 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Terus juga banyak tag video waktu itu, masih video layanan. Iya, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang waktu itu kami angkat tema kalau nggak salah tentang KB, keluarga berencana. Itu sih Bang perjalanan persiapan ya menuju ke tingkat Sumbar. Nah selain itu, hal yang tadi juga persiapannya itu lebih diajarkan bagaimana cara catwalk, bagaimana cara mix and match baju office look, bagaimana cara menata diri juga, karena sebagai duta kita harus rapi juga ya. Harus. Harus rapi banget. Harus rapi banget. Ya, karena salah satu cara kita menghargai orang yang kita temui itu teman-teman adalah dengan melihatkan atau berpenampilan rapi gitu. Gak perlu cantik, gak perlu yang mewah-mewah, asalkan kita bisa berpakaian sopan, rapi dan enak dilihat, itu udah salah satu bentuk cara kita menghargai orang yang kita temui gitu. Apalagi kalau duta nanti interaksinya nggak hanya dengan remaja, nggak hanya dengan masyarakat, tapi juga dengan orang-orang penting pejabat daerah gitu. Perlu dan penting untuk seorang duta itu bisa menata diri mereka kayak gitu Pak. Makanya kami juga dibekali hal-hal seperti itu, termasuk ke dalam manner. Banyak ya Kak persiapan yang harus dimatangkan dan juga seperti kita tebal manner, kita bagaimana mix and match antara tubuh kita dengan apa yang kita gunakan gitu. Nah teman-teman Gen Ranger, salah satu keuntungan teman-teman jika bergabung di genre itu adalah teman-teman tidak akan menemukan kelas-kelas tertentu, karena kalau di luaran itu harus bayar. Harus ada cemilan ya, tapi di genre ini teman-teman dapetin gratis. Dan yang paling penting itu teman-teman, semua persiapan tadi ternyata nggak hanya untuk ke Sumbar gitu, Iya. tapi untuk benar-benar salah satu bekal hidup. Ya, itu penting banget teman-teman. Tidak hanya untuk persiapan teman-teman dari Gen 17 ke tingkat Sumatera Barat, tapi itu sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi, teman-teman yang masih ragu-ragu, ayo ikut karena berencana itu keren. Iya, Nah, nah, kalau sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, Kak. Tentu dalam proses
persiapan yang lumayan panjang dan untuk menghasilkan kematangan masing-masing finalis, apa nih Kak suka dukanya gitu kan? Mengingat tahun 2017 itu adalah tahun yang sangat ketat sekali pesaingnya, dan juga kita dari Parangpanjang itu banyak sekali mengutus sampai 7 orang hari itu gitu. Apa nih Kak yang menurut Kakak suka duka, mengingat bahwa kita melaju membawa nama kota Parangpanjang, dan kita juga mohon maaf nih, kita akan bersaing tidak hanya dengan kota-kota lain tapi juga bersama tim kita sendiri gitu. Apa nih Kak suka dukanya yang dirasakan? Ya. Kak sama duka ke Sumbar. Iya. Nah, itu banyak banget pasti ya, berimbang juga ada suka ada dukanya. Mau suka dulu apa duka nih, Bang? Biasanya sih orang pasti lebih dengar dukanya dulu deh. Dukanya dulu. Ya dukanya kayak waktu itu masih SMA ya. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA, Husna masih kelas 2 SMA. Dan lagi banyak-banyaknya tugas. Semester 2 juga mau naik kelas juga kan, ada ujian. Dukanya adalah gimana cara ngeimbangin waktu belajar sama waktu coaching dan waktu persiapan ke Sumbar yang tidak berimbang waktu itu. Jadi ada banyak hal-hal yang harus dikorbankan. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan, termasuk waktu itu sekolah, terus termasuk juga waktu belajar dan lain sebagainya macamnya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita cerdas, kita punya manajemen yang diri yang bagus, bakalan bisa mengatasinya. Nah, waktu itu proses Husna masih belajar gimana cara kita itu bisa nyeimbangin diri dan ngatur waktu dalam sehari-hari biar semua yang kita lakuin itu nggak ada yang tertinggal kayak gitu. Itu dukanya sih, ada banyak sekolah yang tinggal, kemudian waktu belajar juga kurang dan lain sebagainya macamnya. Kalau sukanya banyak, kayak ke Sumbar itu kita bareng-bareng, terus ikut kegiatan bareng-bareng, ada memori-memori tersendiri yang bikin kita lebih dekat dan lain-lain. Terus juga waktu itu kan ada beberapa program juga yang harus dikerjakan. Programnya itu cukup menarik, pergi sosialisasi. Sebelumnya kan Husna juga belum pernah sosialisasi. Di genre ini pertama kali pengalaman sosialisasi. Nah, itu ngasih suatu kenangan yang berharga juga. Ketemu sama banyak anak-anak, kemudian banyak remaja juga, mendengarkan permasalahan remaja dan lain-lain. Itu masuk dalam hal yang Husna syukuri juga, hal yang Husna sukai waktu itu. Berimbang lah suka dan dukanya. Itu sih Bang, sulit manajemen waktu sama banyak menemukan hal baru. Nah, itu teman-teman tentang kiat dan juga suka dukanya Kak Husna bersama tim Parangpanjang tahun 2017 dalam persiapan ketika Provinsi Sumatera Barat. Ada satu hal lagi yang ingin sama-sama kita ketahui Weekend Rangers, bagaimana sih pengalaman Kak Husna nih selama mengikuti proses karantina di Provinsi Sumatera Barat? Ada perbedaan signifikan nggak Kak antara di Sumatera Barat dan Kota Parangpanjang sendiri? Perbedaannya nggak terlalu signifikan sih Bang. Kayak posko-posko penjualannya nggak jauh beda juga sama yang di kota waktu itu. Tapi perbedaannya yang paling kerasa itu adalah tingkat keketatannya. Keketatan dalam artian kalau di Padang Panjang itu benar-benar ketat banget gitu, padat kegiatannya segala macamnya. Tapi kalau di Sumbar waktu itu nggak terlalu ketat banget, sedikit longgar. Jadi nggak harus buru-buru gitu, bisa santai tapi acaranya tetap jalan kayak gitu. Terus juga waktu itu yang kurang sih dari Sumbar, kalau di Padang Panjang kan kita dalam satu rumah di Mifan, dalam satu rumah emang semuanya isinya peserta gitu, finalis semuanya. Jadi komunikasinya itu dijalin banget, akhirnya kita bisa kenal lebih satu sama lain. Itu kalau di Kota Parangpanjang. Tapi kalau di Sumbar kita kan di hotel, satu kamarnya itu kalau nggak salah cuma diisi 2-3 orang maksimalnya. Terus kita sama siapa nih Kak waktu di kamar di Sumbar itu? Masih ingat nggak sama siapa aja ya? Masih. Kalau Husna itu sendiri berdua sama Nakmah Putri. Oh iya, The Winner ya. Hai Nakmah, mudah-mudahan nonton ya channel ini. Iya, kemudian kami sekamar, terus dia juara 1, Husna juara 2 kayak itu. Karena kita memang sempat belajar bareng sih di kamar gitu. Sempat diskusi, interaksi. Jadi kekurangannya yang Husna rasain adalah komunikasi antar peserta itu memang pas di lapangan aja. Ya, soalnya kalau udah kembali ke rumah otomatis sama roommate sendiri gitu ya. Sama roommate sendiri kayak gitu. Jadi nggak terlalu dekat kayak gitu. Terus kalau masalah penjuriannya nggak terlalu beda sih Bang, sama aja.
malam grand finalnya mungkin beda ya. Kalau di Padang Panjang waktu itu kan siang. Kalau di Sumbar itu malam banget. Hari. Euforianya juga beda. Ya waktu itu di Sumbar di kota Padang Panjang gak ada supporter, tiba-tiba di Sumbar wah rame banget. Itu dong. Dari seluruh sisi, dari ujung kanan, ujung kiri, tengah, depan itu Padang Panjang semua. Jadi bingung, nggak bingung sih, kayak semangat gitu. Itu sih nggak ada perbedaan. Nggak terlalu terasa gitu ya. Nggak terlalu terasa. Nah, untuk part kedua ini ada pertanyaan terakhir juga buat Kak Usna. Apa tuh? Bagaimana Kak perasaannya ketika Kakak tahu di malam grand final itu bahwa teman Kakak adalah the winner dan Kakak wakil satunya? Ya itu nggak disangka-sangka gitu Bang, kayak kocak gitu. Sekamar berdua, satunya juara 1, satu lagi juara 2, tuh kayak kocak gitu. Tapi memang sih waktu di kamar itu kami emang dekat banget chemistry-nya. Jadi sering cerita, sering berbagi informasi juga. Jadi pinternya nggak sendiri, bareng-bareng lah ya pinternya. Tapi nggak nyangka juga bakalan beriringan kayak gitu. Juara 1, juara 2 gitu ya. Nggak nyangka sama sekali. Ya begitulah Bang. Jadi pas udah selesai pemilihan, pas ke kamar tuh saling histeris lah ya. Ih kamu juara 1, aku juara 2, kita sekamar kayak gitu. Gimana sih remaja biasanya kalau ngalamin sesuatu yang nggak diduga-duga, histerisnya kebangetan kayak Kebangetan. Dan tentunya perjalanan panjang dari persiapan tingkat kota, melaju di provinsi, melalui karantina, dan sudah pada titik pencapaian terbaru lagi nih Kak Usna. Pada akhirnya Kak Usna terpilih sebagai runner up 1 Duta Genre Putri Sumatera Barat tahun 2017. Nah teman-teman jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada sesi yang paling menyenangkan, bagaimana persiapan Kak Usna menuju ke tingkat yang lebih seru dan yang lebih tinggi tanpa diketahui sebelumnya. Jangan kemana-mana, tetap di Genre Bambu Hijau.